Setan goblok lagi lo. Ngapa sih? Mbak tahu bedanya Mbak sama Alas Purwo enggak? Kalau Alas Purwo itu sarang, kalau Mbak sarang hiu. Mas yang di belakangmu, yang di belakang, tahu persamaannya Mas sama Alas Purwo enggak? Sama-sama sarang. Itu aja kok nggak tahu. Tepuk tangan untuk HHI stand up comedy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Unikom karena saya udah diundang ke sini lagi. Saya sudah 2 kali ini tampil di sini. Terima kasih banyak. Kemarin waktu saya dapat tawaran ke sini itu, saya nggak mikir 2 kali langsung saya iyain. Soalnya saya sama Unikom itu udah ada ikatan gitu loh. Ikatan cinta. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Yuk semuanya yuk. Orang sek korban sinetron Mas, ya Allah. Dan di Indonesia itu awal pandemi masih kena lockdown ya. Jadi yang belum tahu, lockdown itu dari Indonesia nggak bisa keluar negeri, dan dari luar negeri nggak bisa ke Indonesia. Kalau udah begini, yang kasihan itu bule-bule yang ada di Indonesia. Kalau kita gampang ya, kalau kita kehabisan uang gitu, kita tinggal minta tolong saudara atau minta tolong tetangga. Tapi kalau bule kehabisan uang mau minta tolong siapa gitu loh. Mau balik ke negaranya nggak bisa, ya kan? Kemarin ada bule di Makassar yang ngamen di jalanan. Bagaimana kalau ini diikuti sama bule-bule yang lain gitu loh. Nanti di lampu merah ada bule Denmark yang jualan tahu Sumedang. Ada bule Itali yang atraksi jalan pakai tangan. Dan ada bule Spanyol yang di lampu merah melakukan atraksi matador. Bantengnya Avanza, Mio, Vario. Tepuk tangan dulu. Dan ngomong-ngomong, saya ini bekerja di bank ya teman-teman. Saya bekerja di bank. Dulu bekerja di bank itu gampang nyari pacar. Tapi sekarang tuh situasinya agak berbeda. Di bank itu susah nyari pacar. Soalnya ada anggapan kalau bekerja di bank itu riba. Jadi saya kalau nyari jodoh atau nyari pasangan, itu yang sepemahaman dengan pekerjaan saya. Atau seenggaknya ceweknya punya utang di bank lah. Jadi kalau seumpama saya ngedate sama cewek, itu pertama yang saya tanyakan, Mbak, kamu punya pinjaman di bank apa enggak? Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya sekarang udah menikah. Dan istri saya juga punya utang di bank. Tapi macet. Dan di bank itu nggak lepas yang namanya dengan kredit. Di Indonesia itu orang-orangnya sangat suka dengan kredit. Everybody love credit. Everybody love credit. Orang di Indonesia itu sangat suka dengan kredit. Dari kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, dan kredit motor. Yang terakhir saya lupa, tadi malam udah saya tulis. Sebetulnya barang-barang yang bisa dibeli secara cash pun juga dibeli secara kredit gitu loh kalau orang Indonesia itu. Barang-barang yang sebetulnya murah bisa dibeli langsung, tapi dibeli dengan cara kredit. Kayak kredit HP, kredit mesin cuci, kredit AC, dan kredit motor. Nah, di tempat asal saya, di Wonosari, itu ada yang namanya mendring. Kalau teman-teman belum tahu, mendring itu seseorang yang mengkreditkan barang, tapi barangnya itu familiar dengan kehidupan kita itu loh. Misalnya panci atau celana jin. Celana jin itu di Wonosari dikreditkan, Mbak, serius. Sekarang kalau kredit motor, macet. Motornya ditarik paksa sama debt collector. Lah kalau saya kredit celana jin, terus macet.
Dan kebetulan celana jinnya itu saya pakai nongkrong gitu. Tiba-tiba ada orang yang badannya besar narik paksa celana saya. Dan akhirnya bagian bawah tubuh saya tutupin pakai tepung tapioka. Tepung tapioka. Dan ngomong-ngomong di Wonosari ya. Ini sekali lagi ngomong-ngomong di Wonosari. Di Wonosari itu ada upacara adat khas yang adanya cuma di Wonosari, namanya rasulan. Kalau teman-teman ada teman Wonosari yang berasal dari Wonosari, pasti tahu yang namanya rasulan. Jadi rasulan itu sebuah perayaan yang dilakukan oleh desa-desa di Wonosari atau di Gunung Kidul untuk Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sambil disertai membuat sesajen, dan sesajennya itu diletakkan di tempat-tempat wingit, kayak pohon beringin, pohon bambu, pohon faktor. Wow. Makanya banyak orang di luar Jogja, di luar Gunung Kidul, yang punya anggapan kalau rasulan itu menyimpang dari agama. Dan bahkan ada teman saya yang bilang gini sama saya, "Sesuk ki pakai translate ya, pakai bahasa Spanyol ya. Besok itu orang Gunung Kidul itu masuk neraka karena warganya pada melaksanakan rasulan. Terus yang disiksa paling berat itu panitia rasulannya." Nah, saya dengar itu tuh kaget, saya syok gitu. Saya syok bukan karena warga Gunung Kidul masuk neraka karena rasulan, bukan. Tapi karena ketua panitia rasulan di desa saya, itu bapak saya. Dan omongan teman saya itu mempengaruhi pikiran saya gitu loh. Bapak saya kan suka berjamaah di masjid gitu. Suka sholat berjamaah. Pas bapak wudhu gitu, saya di belakangnya sering bilang, "Udahlah pak, nggak guna." Dan waktu bapak pergi itu saya sering meluk bapak saya dari belakang, terus lehernya saya sundut pakai rokok. Ketika bapak saya marah-marah, saya langsung bilang, "Itu baru api rokok pak. Besok apinya lebih gede." Terima kasih, saya Udin.